Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre. Tentunya di channel kesayangan kita, channel Jelang Malam. Di video sebelumnya, Jelang Malam menceritakan tentang kosan angker. Nah, si kosan angker ini ternyata banyak sekali makhluk astralnya. Bagi sahabat Jelang Malam yang belum nonton, nanti seperti biasa videonya saya akan sematkan ya. Sahabat Jelang Malam, kali ini saya akan membawakan cerita dari seorang penulis yang berada di Kalimantan ya, yang bernama Tina Astuti. Nah, baik bagi sahabat Jelang Malam yang pengen langsung baca ceritanya, nanti saya tuliskan di deskripsi linknya ya. Baik sahabat Jelang Malam, tidak usah nunggu lama lagi. Akibat menggusur perkampungan gaib dimulai dari sini. Memiliki pekerjaan yang gajinya lumayan besar, aku sering bepergian keluar kota ikut dengan bos developer. Pekerjaanku membuka lahan tempat untuk dijadikan perumahan. Sering sekali aku membuka lahan di hutan-hutan daerah pedalaman untuk dijadikan pembangunan rumah dan villa. Aku sering meninggalkan istriku yang sedang hamil muda anak ketiga kami dan dua anakku di rumah besar itu. Sedangkan aku pergi tidak menentu jadwalnya. Aku terbilang sukses, mempunyai rumah 2 lantai yang besar, memiliki kendaraan bagus, serta memiliki anak laki-laki dan perempuan. Pekerjaanku tidak segan-segan. Kadang aku disuruh membakar hutan untuk membuka lahan. Kadang aku menumbangkan pohon-pohon besar. Sebenarnya aku takut dan aku juga tahu resikonya sangat berbahaya. Orang pekerja lain kadang takut untuk menebang pohon besar yang akarnya menyuntai-juntai. Katanya ada penghuninya, tapi tidak denganku. Aku sangat berani. Tapi sebelumnya kurayu dulu dan mengusirnya dengan lemah lembut. Tentu saja aku sangat berani dengan bayaran yang cukup terbilang besar. Sebelumnya juga aku sudah mempersiapkan amalan-amalan agar tidak diganggu oleh mereka. Kata orang, amalanku sangat kuat untuk membentengi diri. Tentu saja aku tahu persis juga pekerjaanku yang kujalani bagaimana. Maka dari itu, aku selalu meminta perlindungan kepada Allah agar melindungiku dalam pekerjaan ini. Itu doa untuk diriku sendiri. Aku Haris. Ayahku juga dulu seorang pembuka lahan. Tak jarang orang-orang juga sering memintanya untuk menebas-nebas hutan. Pekerjaan ini menurun kepadaku. Kadang sudah menebang pohon besar maupun menebas-nebas hutan, aku tidak pernah kenapa-kenapa. Paling kalau sakit, hanya demam sedikit. Hari ini jadwal aku libur. Seharian penuh aku berada di rumah bersama istriku dan 2 anakku. Berhubung hari libur, aku sangat memanfaatkan momen ini. Meskipun aku sering pergi-pergi keluar kota, tapi tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan yang paling lama, aku pergi paling hanya seminggu saja. Bang, kita jalan-jalan yuk, ajak istriku yang bernama Fatma. Mau kemana? Tanyaku malas. Ke taman saja lihat pemandangan, jawab istriku. Sebenarnya aku sangat malas untuk jalan-jalan. Rasanya aku ingin menghabiskan waktu di rumah saja bersama 2 anakku. Serasa ingin terus memandang mereka dan memeluk mereka. Kakak, adek, mau ikut jalan-jalan gak? Tanyaku. Enggak, panas ya, jawab si bungsu bernama Dira yang berusia 10 tahun. Ikut saja nak, karena ayah kalian besok pergi keluar kota lagi, sahut istriku. Iya, besok ayah pergi lagi, mungkin seminggu perginya. Nanti kita akan lama baru bisa jalan-jalan bersama lagi. Pintaku agar mereka mau ikut.
Ibra juga gak mau ikut ya, lagi asik ini. Sahut Ibra, anak pertamaku yang berusia 13 tahun. Sangat asik memainkan gamenya. Sore ini benar-benar aku dan istriku saja menikmati momen berdua. Istriku terlihat sangat kurus sekali akibat hamil muda yang selalu membuat muntah-muntah dan tak nafsu makan. Aku sangat bahagia karena sejak tadi istriku tidak hentinya selalu tersenyum. Entah apa gerangan, hingga ia selalu menampakkan senyum manisnya. Entah kenapa aku sangat menikmati menatap senyum indahnya itu. Terasa sesak di hatiku saat aku memandangnya. Seperti akan tidak bisa lagi nantinya melihat senyumnya. Kenapa aku memikirkan hal-hal itu? Kira-kira nantinya anak kita ini perempuan atau laki-laki ya bang? Tanya Fatma sambil menatap ke arah sungai. Apa aja, yang penting sehat jasmani dan rohani, jawabku santai. Rasanya sangat berat sekali buat besok hari. Aku meninggalkan istri dan anak-anakku nanti. Padahal hanya seminggu saja. Mereka juga udah biasa aku tinggalkan seminggu. Tapi kali ini perasaan sangat tidak enak. Biasanya aku sangat bersemangat. Apalagi besok hari aku akan membuka lahan yang besar dengan gaji yang juga besar. Mau tidak mau aku harus berangkat besok pagi. Karena bos sudah transfer uang gajinya duluan. Tumben-tumbenan. Bosku itu langsung mentransfer gaji lebih dulu. Padahal aku belum bekerja apa-apa. Sedangkan biasanya aku baru nerima gaji kalau kerjaanku kelar. Abang, sebenarnya besok hari aku tidak ingin ditinggalkan. Lirih Fatma. Tenang, nanti abang juga pulang ke rumah kok. Kalau kamu merasa sunyi saat anak-anak pergi sekolah, kan kamu biasa ke rumah ibu. Jawabku. Kebetulannya rumah ibu mertuaku sangat dekat dengan rumah kami. Jadi aku tak perlu khawatir dengan Fatma karena dia biasa sendirian pergi ke rumah ibunya. Mendengar keluhan Fatma, aku menjadi merasa gusar dan bertambah tak enak. Padahal seharusnya aku sangat senang. Sehabis menerima bayaran uang yang banyak. Hanya seminggu Fat, ucapku menguatkan. Setelah duduk-duduk santai di taman, kami berdua pulang ke rumah. Tidak lupa sebelum pulang, aku membawakan makanan kesukaan anakku. Malam itu aku semakin gelisah. Tidak bisa ditolak lagi karena uang udah diterima. Walaupun bisa saja aku mengembalikannya, tapi bisa-bisa bos akan marah besar kepadaku. Rencananya besok hari aku akan merobohkan beberapa pohon besar. Kata bosku, pohon besar yang besok hari akan dirobohkan itu tidak ada penghuninya lagi. Karena sudah dipindahkan ke tempat lain. Makanya aku pun langsung setuju. Sebelumnya bos sudah datang ke salah satu ustadz untuk menanyakan masalah itu. Malam itu aku berberes menyiapkan buat besok. Sedikit membawa pakaian. Aku akan dijemput bos besok sehabis sholat subuh. Karena perjalanan yang akan kami tuju lumayan jauh. Tempatnya di pegunungan. Bos rencananya akan membangun villa di atas gunung. Memikirkan villa yang berdiri di lereng gunung saja sepertinya akan sangat indah. Malam ini aku tidur sangat gelisah. Balik kanan, balik kiri. Tak juga kunjung tertidur. Istriku sudah pulas dari tadi. Aku berjalan menuju kamar anakku. Aku menatap mereka tertidur dan ikut merebahkan badan di samping putraku. Aku terbangun setelah istriku membangunkanku. Aku bersiap untuk sholat subuh terlebih dahulu karena sebentar lagi bos akan menjemputku. Tidak lama mobil sedan hitam berhenti di depan rumahku. Aku langsung berpamitan dengan istri dan anak-anakku. Hati ini terasa berat sekali untuk meninggalkan mereka. Tapi ku buang jauh-jauh pikiran anehku ini sejak kemarin. Rinai hujan tidak hentinya menemani kami di perjalanan. Di dalam mobil ada aku dan bos saja berduaan. Pikiran kami akan sampai sebelum zuhur dan langsung menuju lokasi untuk menceknya terlebih dahulu. Pekerjaanku tidak hanya menebang pohon-pohon, lebih tepatnya aku asisten bos yang bisa disuruh apa aja. Dari menebang pohon-pohon, aku bisa mendapatkan gaji yang besar. Bertepatan azan zuhur, kami tiba di perkampungan yang bernama Kampung Renjani. Rencananya kami selepas sholat akan melanjutkan perjalanan naik ke lereng gunung dengan berjalan kaki. Kami hanya melihat lokasi saja dahulu.
Walaupun siang hari, tapi di sini sangat sejuk dan dingin. Kanan kiri terdapat pegunungan yang hijau dan kampung Rinjani ini terletak di tengah-tengah gunung. Di sebelah kanannya juga terdapat aliran sungai yang dipenuhi bebatuan besar. Sangat indah dan memanjakan mata. Menurutku sangat pas untuk orang-orang kota berlibur di sini untuk menenangkan diri dari hingar-bingar perkotaan. Perkampungan di sini rumah-rumahnya tidak banyak dan jarak antar rumah satu dan rumah satu lainnya lumayan berjauhan. Tapi setiap tahunnya selalu ramai orang-orang berkunjung ke sini menikmati sungai pegunungan ini. Lebih tepatnya di sini adalah tempat agrowisata. Makanya bos berinisiatif untuk membangun villa untuk orang yang mau menginap bersama keluarga maupun teman-teman. Langsung berangkat bos, tanyaku. Iya, bawa parang buat menebas jalan sedikit agar mudah dilalui, jawab bos Anas. Kami berjalan menaiki tanjakan. Jalanannya hanya jalan setapak yang rimbun dipenuhi pepohonan hijau. Udara sangat dingin dan basah bekas diguyur hujan. Jalanannya berupa tanah kuning yang licin. Kami berdua terus naik ke atas, yang jaraknya lumayan lama dan tiba di tempat tujuan. Peluhku bercucuran, lumayan capek hingga tiba di atas tempat tujuan. Rencananya, bos Anas akan membangun villa dan taman yang lumayan luas. Di sini masih banyak pepohonan yang besar dan tinggi-tinggi yang menutupi sungai di bawah. Mungkin kalau sudah dibangun villa akan indah dan terlihat pemandangannya yang di bawah. Tuh, pohon yang akan kamu tebang nanti, ucap bos Anas sambil menunjuk pohon besar yang daunnya rimbun dan akarnya berjuntai-juntai. Aku menelan salivaku. Tengkukku merasa meremang tiba-tiba. Angin berhembus menembus kulitku dengan lembut dan tetesan sisa hujan masih tersisa. Pohon lain juga kamu yang akan menebangnya, sambung bos Anas. Ya bos, jawabku. Kami asik melihat-lihat hutan ini dan bos Anas kembali merancang villa serta taman yang akan dibangun. Apa yang kalian perbuat di sini? Sapa seorang yang berada di belakangku membuat aku terlonjak kaget. Saat aku berbalik badan dan melihatnya, kudapati seorang laki-laki dewasa yang bertubuh kerdil. Kakiku gemetar melihatnya dan plak. Tiba-tiba dari belakang ada tepukan tangan mendarat di bahu kananku. Astagfirullah, ucapku menoleh ke belakang. Ngapain berdiri di sini? Tanya bos Anas. Ini ada bapak-bapak, jawabku. Aku meminggirkan tubuhku yang melindungi bapak-bapak bertubuh kerdil itu agar bos Anas juga melihatnya. Oh, permisi pak, kami di sini hanya melihat-lihat lahan, ucap bos Anas ramah. Oh ya, mau bikin apa? Tanya bapak itu. Rencananya bikin villa buat orang yang ingin menginap di tempat wisata ini, jawab bos Anas santai. Bapak-bapak bertubuh kerdil itu hanya mangut-mangut saja mendengarkan penuturan bos Anas. Beliau langsung permisi pamit pulang. Entah dari mana datangnya beliau. Tiba-tiba saja menegurku dari belakang. Untungnya aku tidak berteriak atau lari karena terkejut melihat tubuh beliau yang sangat pendek itu. Bisa-bisa beliau tersinggung kalau gitu. Siapa beliau? Tanya bos Anas. Nggak tahu juga bos. Tiba-tiba muncul aja dari belakang saya tadi. Jawabku sambil menggelengkan kepala. Tidak sempat berkenalan lama-lama atau basa-basi menanyakan nama beliau atau tempat tinggal beliau. Beliau langsung pamit pulang setelah mendengar penuturan bos Anas yang ingin membangun villa di lahan ini. Aku dan bos Anas menatap punggung bapak bertubuh kecil itu yang semakin menjauh. Berjalan dan lenyap terhalang semak-semak rimbun dan pepohonan besar. Beliau bisa kukatakan sangat pendek. Perkiraan tinggi badan beliau tidak sampai pinggangku. Jangan bengong, di sini hutan, tegur bos Anas kembali menepuk pundakku. Ah bos, jangan ngagetin terus dong, ucapku sambil melepaskan tangan bos Anas yang masih berada di pundakku. Bos Anas tertawa saja saat melihat aku yang kaget akibat tepukan tadi. Bos Anas ini lebih tua dariku sedikit, usia beliau 45 tahun. Tapi beliau tak kunjung menikah lagi semenjak kepergian istrinya meninggal dunia 20 tahun yang lalu.
Entahlah apa alasan beliau hingga sangat betah menduda. Entahlah apa yang hingga saat ini beliau tak mencari penggantinya juga. Pernah kutanyakan istri beliau meninggal sebab karena apa, tapi beliau enggan untuk menjelaskannya. Kami berdua masih mencek lokasi, sesekali bergurau. Rencananya villa yang akan dibangun akan menghadap sungai di bawah. Taman yang besar juga akan ikut mempercantik halaman villa ini rencananya. Bos, kapan penebangan pohon-pohonannya? Tanyaku sambil berjalan di belakang Bos Anas. Besok kalau nggak hujan, pokoknya kalau tim yang lain sudah datang dan tidak ada kendala, ya secepatnya sedikit demi sedikit dirobohkan, jawab Bos Anas. Rencananya besok kami akan menebangi pohon-pohonannya dulu, sekalian menebas-nebas semak-semak. Tapi teman-teman baru besok hari akan sampai ke sini. Bos, beli lahan ini udah lama. Tanyaku basa-basi agar tidak terlalu sunyi. Baru belinya, yang lama memaksanya untuk meyakinkan orang-orang di sini, jawab beliau. Maksudnya bos? Tanyaku tidak mengerti. Sebenarnya saya sudah lama mengincar pegunungan ini untuk dijadikan pembangunan villa. Karena saya melihat ladang duit di sini. Saya harus memanfaatkan tempat wisata ini. Setahu saya, selalu ramai setiap hari libur. Makanya saya ingin membangun villa untuk mereka yang ingin menginap. Jelas beliau sambil tertawa. Tapi tidak semudah yang kau bayangkan, Haris. Saya beberapa kali harus memaksa orang-orang meratus ini agar mereka mau menjual lahan ini. Dan mereka akhirnya luluh juga. Setelah melihat uang yang banyak kepokannya, sambung Bos Anas kembali tertawa-tawa. Miris sekali menurutku Bos Anas ini. Masalahnya, hutan di sini masih sangat asli dan terjaga. Dan aku malah ikut-ikutan menebang pohon-pohonannya nanti. Aku tahu kalau pohon-pohon besar ini akan ditebangi, akan berdampak pada semua masyarakat di kampung ini. Sedangkan keuntungan yang didapat hanya dari penjualan lahan saja. Terus, kenapa orangnya setuju menjual tanah ini? Bukannya beliau sudah menolak beberapa kali? Tanyaku. Apa hanya karena duit? Sambungku lagi. Bos Anas kembali tertawa dan kembali menepuk-nepuk pundakku. Kau tidak perlu tahu masalah itu, Haris. Karena itu trik rahasia saya. Kamu hanya kerja apa yang saya perintahkan. Jawab Bos Anas tertawa. Aku dan Bos Anas kembali pulang menuruni gunung ini. Setelah sholat zuhur, kami melihat-lihat lokasi. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 4 sore di Arlojiku. Lumayan lama. Kami berkeliling di hutan ini hingga baju dan celanaku basah akibat diterpa gerimis. Oke, kita pulang, Riz. Cuacanya udah mulai gelap ini, ucap Bos Anas. Iya, gelap karena tertutup pohon-pohon, Bos. Padahal baru jam 4. Jawabku sambil melangkah menuju jalan pulang. Kita tadi jalan menuju ke sini, lewat mana ya, Riz? Tanya Pak Anas kebingungan. Bah, saya tidak memperhatikannya. Saya ngikutin bos, jawabku. Maksud saya meminta kamu untuk sambil berjalan menebas semak-semak agar pulangnya tidak tersesat. Ucap Bos Anas sedikit kesal. Ya udah bos, sepertinya jalan sini tadi. Ucapku berjalan lebih dulu. Bos berjalan di belakangku sambil ngedumel. Mungkin beliau kesal gara-gara aku juga lupa jalan pulang. Lah, kenapa kita balik lagi ke sini? Lihat nih pohon besar tadi. Berarti kita muter-muter di sini, tempat yang sama. Ucap bos geram, karena aku malah berjalan di tempat situ-situ saja. Mana saya tahu bos, saya juga lupa ini, jawabku. Ya udah, sini saya aja yang mimpin jalan duluan, ucap beliau sambil mendorong badanku. Aku dari belakang membututi beliau. Bos, sepertinya kita awal masuk hutan melewati kebun karet. Kenapa tidak ada kebun karet lagi ya? Ucapku sambil bertanya. Ya udah, kita jalan lurus saja. Semoga bisa sampai ke bawah, jawab beliau. Setengah jam kami hanya muter-muter di tempat yang sama. Hari semakin gelap. Suara jangkrik sudah terdengar padahal belum masuk malam. Aduh, capek. Keluh Bos Anas yang sebari tadi mencoba jalan yang lain. Tapi tak kunjung menemukan jalan kami semula. Kami berdua duduk di batang pohon yang tumbang. Kami menenangkan diri agar lebih fokus.
Mengingat hari yang semakin sore dan rintik hujan terus mengguyur tipis-tipis, kami berteduh di bawah pohon yang rindang. Di sini sama sekali tidak terkena gerimis karena daunnya sangat lebat. Ayo, bos, kita lanjut lagi. Gak baik kalau berlama-lama di hutan yang hampir senja ini. Ucapku sambil menggerak-gerakkan tanganku agar tidak kaku akibat kedinginan. Oh, terdengar bos Anas menghela napas. Aku berjalan lebih dulu. Sebelum berjalan, aku membaca bismillah sambil meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar menunjukkan jalan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bos, sepertinya jalan ke sana deh. Ucapku sambil menunjuk ke arah pepohonan. Alah, nanti tersesat lagi kalau ngikutin kamu, Riz. Jawab bos Anas. Insya Allah, enggak lagi bos. Ini saya yakin. Jalannya ke sana. Karena sebelumnya, tadi saya lupa baca bismillah. Dan sekarang, saya sudah baca bismillah. Saya yakin arah sana. Ucapku meyakinkan bos Anas. Masa jalan sana? Kita tadi nggak ada melewati pepohonan yang besar itu, Riz. Jawab bos Anas yang masih kekeh tidak percaya. Aku pasrah dan menuruti apa kata bos Anas. Bos Anas kembali berjalan lebih dulu dengan berlawanan arah apa yang kutunjukkan tadi. Aku berjalan di belakang beliau. Hawa dingin semakin menusuk semenjak melewati pohon yang akarnya menjuntai-juntai. Astagfirullah, malah belum ketemu juga jalan semula. Ucap bos Anas sambil jidat. Ya udah, kita jalan ke arah yang kamu tunjukkan sebelumnya tadi. Sambung bos Anas. Aku berjalan lebih dulu sambil mengingat-ingat jalan semula kami masuk hutan ini. Sebentar lagi pukul 5 saat kulihat jam tanganku. Kurasa ini ada yang mempermainkan jalan kami. Hingga sedari tadi hanya muter-muter saja. Bunyi dahan kering yang kami pijak berbunyi walaupun basah. Bos Anas berjalan santai di belakangku. Dan sesekali ku tengok beliau. Siapa tahu beliau malah ketinggalan. Apa sih, Riz? Kok itu tengok-tengok belakangmu dulu? Ucap bos Anas. Kagak bos, ingin memastikan bos aja kalau masih berada di belakang saya. Jawabku yang terus melangkah. Suasananya sangat hening, hanya kami berdua saja di hutan ini. Angin terus berhembus kencang hingga menggoyangkan pepohonan di sini. Kelihatan petir, kadang juga terlihat di awan hitam yang mengepul di langit. Sebuah dahan pohon yang patah terjatuh persis di belakang bos Anas, mengagetkan kami. Untungnya bos Anas lebih cepat berjalan. Gak apa-apa bos, tanyaku. Gak apa-apa, gak kena, jawab beliau. Kami terus berjalan. Kulihat sekeliling hutan ini dan jalan yang kami lalui sudah kembali seperti semula kami datang. Mudah-mudahan jalannya tidak salah lagi. Bos, sebaiknya bos jalan di depan saya agar saya bisa melindungi bos dari belakang. Ucapku sambil berjalan lalu berhenti dan menengok ke bos Anas. Tapi saat aku menengok ke belakang, aku sangat terkejut. Kulihat ada seorang laki-laki membawa parang dan karung yang tangannya berayun-ayun mengambil ancang-ancang untuk menebas leher bos Anas. Awas bos! Teriakku seraya menarik tangan bos Anas untuk menghindari dengan sigap. Dan bos Anas terjerembab akibat kudorong. Orang misterius itu hilang secepat kilat berlari masuk ke semak-semak. Ada apa Haris? Kenapa kamu menarik tangan saya? Tanya beliau yang sambil kembali bangkit. Itu, dahan di atas, tadi sepertinya mau patah. Makanya saya berteriak agar bos menghindari. Jelasku berbohong. Aku tidak tahu juga orang itu manusia atau bukan. Orang itu tiba-tiba ada dan menghilang, berlari ke semak-semak. Aku tahu bos Anas ini banyak memiliki musuh, maupun di dunia nyata atau musuh dari makhluk halus. Bos tak apa-apa. Maaf telah membuat bos terjatuh, sambungku lagi. Iya, nggak apa-apa. Ayo kita jalan lagi, jawab bos Anas. Sebenarnya sangat bahaya. Hanya kami berdua masuk hutan ini. Tapi bos Anas kekeh ingin naik lebih dulu sebelum menunggu tim yang lain. Hari semakin senja. Di hutan sudah gelap tertutup awan hitam dan rimbun pepohonan.
Kami berdua terus berjalan. Aku sebenarnya sangat kesal dengan bos Anas yang mencek hutan dengan cara berkeliling. Ujung-ujungnya malah lupa jalan pulang. Awalnya aku kira hanya mencek sebentar lalu turun kembali ke bawah. Ternyata beliau malah berkeliling sembarang arah. Tanganku menjadi keriput akibat kedinginan. Baju yang kupakai sudah basah. Cuaca semakin dingin. Pandangan mulai berkabut dan tidak begitu jelas. Benar nggak nih jalannya? Tanya bos Anas yang berjalan di belakangku. Benar, insya Allah, jawabku. Alah, pakai insya Allah, sambung beliau yang tidak percaya. Dari jauh aku melihat pepohonan karet yang tertanam rapi membenteng luas. Aku merogoh saku celana untuk mengambil ponsel sebagai penerangan kami. Tapi aku lupa, sejak tadi tidak membawanya akibat ingin bercepat-cepat. Bos, bawa HP enggak? Tanyaku. Gak ada, saya lupa membawa, jawab bos Anas. Buat apa? Tanya beliau. Buat nyalain senter HP, biar ada penerangan, jawabku. Ada, pakai ini aja Riz, ucap beliau sambil merogoh saku celana dan menyodorkan korek api yang ada lampu senter pensilnya. Aku pun langsung mengambilnya dan menyalakannya sebagai penerangan dan petunjuk arah. Aku yakin sudah hampir keluar dari hutan ini, karena pohon karet yang sebelumnya kami lalui sudah terlihat di depan mata. Riz, mau merokok? Tanya bos Anas. Biar badan lebih panas, sambung beliau sambil menyodorkan rokok. Tidak pak, saya ngerokoknya sehabis makan aja, jawabku. Kami berdua berjalan di jalan setapak di tengah-tengah pepohonan karet yang gelap ini. Luas banget ya kebun karetnya pak, ucapku mengajak beliau berbincang. Iya, pohon duit juga ini Loris, jawabnya beliau terkekeh. Begitulah bos Anas, apa-apa hubungannya pasti dengan duit. Entahlah apa yang membuat beliau sangat berambisi dengan kekayaan, harta dan duit. Padahal beliau tidak ada punya anak dan dibiayai. Menurutku, bos Anas ini sudah kelebihan hartanya, tapi masih saja merasa kurang dan ingin terus memperkaya diri. Mungkin saking sibuknya fokus memperkaya diri, maka ia lupa untuk mencari istri. Padahal seharusnya sangat penting menikah dan mempunyai istri. Karena suatu hari nanti pasti akan menua. Setidaknya kalau cari istri dulu buat kita berkeluh kesah. Kalau urusan anak, kalau diberi, beda lagi ceritanya. Nantinya akan ada yang merawat kita di hari tua. Dingin banget cuacanya, ucap bos Anas. Iya, bentar lagi ini kita sampai bawah kok, jawabku. Pepohonan karet ini benar-benar luas dan dingin. Ingat-ingat tidak lama lagi akan keluar dari hutan setelah melewati perkebunan ini. Aku berjalan sambil mengarahkan senter kecil ini di jalan. Suara jangkrik memenuhi hutan ini. Angin sesekali berhembus hingga membuat dedaunan bergemerisik bergoyang-goyang. Sesekali angin membawa bau bangkai yang sangat menyengat ke indera penciuman. Bos Anas aja sampai memuntahkan isi perutnya. Perut lapar, dingin dan mencium aroma bangkai membuat perutku tidak bertahan untuk mengeluarkannya juga. Duh, bau apa ini? Ucap bos Anas yang terus mual-mual sejak tadi. Aku berprasangka baik kalau bau bangkai yang kucium itu hanya berupa tikus mati atau ular yang mati. Sebisa mungkin aku menjauhkan pikiran yang aneh, yang malah membuat buruk suasana karena dilanda kecemasan. Bos Anas berjongkok sambil terus mual, sedangkan aku berdiri di belakang bos Anas. Bunyi seseorang yang berjalan di daun kering. Aku terlonjak kaget dan memperhatikan sekitar yang gelap ini. Kulihat ada bayangan berdiri di dekat pohon karet yang tidak jauh dari tempat kami berdiri. Tapi tidak aku hiraukan. Bos Anas sudah membaik dan bisa berjalan lagi. Perut saya ingin Riz, ucap bos Anas. Iya, saya juga pak. Nanti kita minum teh hangat kalau udah di rumah Pak Ruslan. Jawabku sambil terus berjalan lebih dulu, sambil mengingat-ingat jalan semula. Bos, jangan jauh-jauh di belakang saya ya. Nanti bos ketinggalan, ucapku kembali melirik bos Anas. Iya, cepetan jalannya. Lihat betul-betul jangan sampai tersesat, jawab bos Anas. Aku berjalan lebih dulu. Sesekali bos Anas bersiul sambil menghisap rokoknya. Sepertinya bos Anas tidak takut dengan kegelapan ini. Sedangkan mataku selalu hawas melihat keadaan sekitar. Bos, jangan bersiul.
Kalau nanti ada yang ikut-ikutan, ini sudah senja. Ucapku menegur bos Anas yang terus saja bersiul sepanjang jalan. Kamu takut, Riz? Bukannya kamu pemberani? Tanya bos Anas terkekeh dan sesekali mengepulkan asap dari mulutnya. Aku bergeming terus berjalan. Saya kira kamu pemberani. Ternyata pemberani karena rame-rame. Sambung bos Anas tertawa. Tawa beliau sangat nyaring hingga menggema memenuhi sudut hutan. Udah bos, jangan bercanda, ucapku kesal. Bos Anas kembali diam dan tidak henti-hentinya menghisap rokok. Aku mengarahkan senter ke jalan setapak di tengah-tengah perkebunan karet. Kanan dan kiri terdapat pohon karet yang tinggi-tinggi. Mungkin kalau pagi hari akan ada banyak orang memanen karetnya. Bau bangkai kembali datang dengan suara langkah kaki yang berjalan menginjak dedaunan. Aku dan bos memang berhenti sejenak dan menatap sekitar. Bos Anas mengalihkan ketakutannya dengan kembali bersiul dan merokok. Astagfirullah, ucapku berhenti berjalan. Bos Anas juga ikut kaget. Senterku yang pencahayanya kecil ini menangkap seseorang yang berdiri. Hanya punggungnya saja yang terlihat. Saat senterku menangkap punggungnya yang terlihat bolong, rambutnya panjang menutupi wajahnya. Apa itu yang sedari tadi membuat bau bangkai yang menyengat? Punggung bolong yang hancur mengakibatkan menyeruak bau busuk. Aku dan bos Anas masih diam terpatung dan saling tatap. Wajahku yang pias ketakutan sedangkan bos Anas malah nyengir. Nyengirnya pun mampu membuat aku bergidik ngeri. Kami menunggu seseorang itu pergi lebih dahulu agar kami bisa melewatinya. Karena kami tak mau mengambil jalan lain takut tersesat akibat panik. Rokok, tawar bos Anas. Enggak, jawabku. Santai aja, Riz. Bukannya kamu hebat melawan makhluk-makhluk seperti itu, ucap bos Anas sambil menunjuk ke arah seseorang itu. Bos jangan bercanda, jawabku. Ayo jalan lagi, noh udah hilang, ucap bos Anas. Terkekeh sambil menyorotkan lampu senter. Kami bangkit dan berjalan. Saat melewati jalan yang sempat seorang itu berdiri, sebenarnya aku ingin lari. Tapi bos Anas sepertinya santai saja. Seluruh badanku merinding dan saat melewati pohon karet tempat seorang itu berdiri, ku tengok dan ternyata seorang itu masih ada. Saat kulihat bos Anas sudah berlari duluan dan wah, aku berlari lebih cepat dari bos Anas dan mendahului beliau. Haris, tungguin saya, teriak beliau yang terdengar di belakang. Aku dan bos Anas sudah keluar dari perkebunan karet tadi. Napas kami ngos-ngosan akibat berlari. Kamu kenapa berlari juga, Riz? Tanya beliau sambil ngos-ngosan disertai tawa. Saya tidak akan berlari kalau tidak bos berlari duluan. Bos kenapa ninggalin saya tanpa ada pemberitahuan untuk lari? Tanyaku. Saya tahu lari kamu lebih cepat, makanya saya berlari lebih dulu, jawab beliau terkekeh. Akhirnya kami sudah keluar dari kebun seram itu. Kami tinggal melewati jembatan gantung untuk menyeberang sungai. Yuk, bos, lanjut lagi, ucapku. Aduh, Riz, dada saya tiba-tiba sakit, kayak ada yang menusuk-nusuk. Keluh bos Anas yang terduduk di tanah kuning. Ya udah, bos istirahat aja dulu, jawabku sambil ikut duduk di samping bos Anas. Perkebunan karet berada di belakang kami, tapi kami sudah keluar dari jalur itu. Kini sekeliling sekitar masih berupa hutan, seperti banyaknya pohon-pohon kelapa. Tidak lama lagi berjalan akan bertemu dengan jembatan gantung, penyeberangan sungai. Kalau sudah melewati itu, baru berupa jalan beraspal yang terlihat. Riz, dada saya sakit, keluh beliau. Mungkin gara-gara berlari tadi, bos. Saya tungguin kok, jawabku. Aku sambil menselonjorkan kaki. Penat rasanya badanku. Azan maghrib sejak tadi belum terdengar. Padahal waktu hampir menunjukkan pukul 6. Apa mungkin belum masuk maghrib, pikirku. Udah baik kan, bos? Biar kita lanjut lagi. Kemungkinan sebentar lagi azan ini, ucapku sambil menatap bos Anas yang duduk bersandar di pohon. Bos Anas tidak merespon ucapanku. Bos, bangun, ucapku sambil menepuk-nepuk kaki bos Anas. Astagfirullah bos Anas, ku mampu.
Aku menggoyang-goyangkan badan bos Anas dan mendekatkan jariku ke hidung beliau. Alhamdulillah, beliau masih bernapas. Mungkin beliau hanya pingsan saja. Aku terus mencoba membangunkan bos Anas. Beliau juga kusiram dengan air hujan yang tergenang di atas tanah. Tapi masih saja beliau tidak sadar. Aku ada cara membangunkan beliau. Aku tersenyum melihat bos Anas yang wajahnya sedikit memucat. Bos, cepat bangun. Pintu hantu bolong tadi ngejar kita. Gertakku. Bos, cepetan. Kita lari lagi. Sambungku lagi terus menepuk-nepuk pipi tembem beliau. Aduh, aku membuang napas berat. Bos Anas belum sadar juga. Padahal aku hanya menakut-nakuti beliau. Apa bos mati? Bisikku di telinga beliau. Wah, kalau bos meninggal, hartanya untuk saya dong. Bos Anas kan tidak mempunyai pewaris. Ucapku iseng sambil tersenyum. Bangun bos, desakku. Dan bos Anas menonjok perutku. Dasar kau Haris, enak aja mau mengambil harta saya. Jawab bos Anas. Aku berlari duluan dari bos Anas sebelum beliau kembali menonjokku. Bos Anas terlihat kepayahan mengejarku. Padahal aku hanya berlari kecil. Baru tahu kalau obat pingsan bos Anas adalah hartanya. Tiba-tiba aku mengerem lariku saat tiba di depan jembatan gantung. Bos Anas ngos-ngosan, membawa tubuh gemuknya berlari dan ikut berhenti saat aku berhenti. Kenapa kau berhenti, Riz? Tanya bos Anas yang terus memegangi dada beliau. Itu ada yang duduk di jembatan. Ucapku sambil mengarahkan jari telunjukku. Seseorang itu duduk di jembatan gantung yang akan kami lalui. Orang itu memakai jubah putih dan sambil menjuntai-juntaikan kakinya. Kakinya yang digoyang-goyangkan membuat aku kembali merinding. Padahal aku sudah hampir melupakan kejadian waktu tadi. Di bawah penerangan langit yang hampir menghitam, semua orang itu berbeda dengan seseorang yang kami temui di perkebunan tadi. Suasana di desa ini sangat sunyi menjelang senja hari. Kelelawar dan bintang malam sudah bermunculan sejak tadi. Kita tunggu saja lagi, Riz. Seperti yang sebelumnya tadi, nanti juga akan pergi, ucap bos Anas. Sebenarnya tinggal menyeberangi jembatan ini, kami akan tiba di jalan yang beraspal. Aku dan bos Anas berinisiatif menunggu orang itu menghilang lebih dulu. Bos Anas masih seperti tadi, terus membuat asap yang ngepul dari mulutnya. Padahal tadi ia mengeluhkan sakit dada. Masih sakit dadanya bos? Tanyaku. Enggak, udah mendingan. Jawab bos Anas membuang asap ke arah mukaku. Aku dan bos Anas duduk santai di dekat jembatan ini. Di belakang kami adalah hutan tadi. Aku tidak ingin menengok ke belakang. Takut nantinya aku melihat seseorang berdiri dalam kegelapan hutan. Beberapa menit kami menunggu. Tapi orang itu masih terdiam di sana. Kakinya berayun-ayun. Dengan tatapan fokus menatap ke bawah. Ngeri melihatnya. Azan terdengar menggema di masjid atau di musala terdekat. Azan maghrib, Riz? Tanya bos Anas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, ternyata baru maghrib, jawabku. Saat azan maghrib terdengar, orang itu langsung pergi. Aku dan bos Anas saling tatap sambil berkata bersamaan. Astagfirullah, ucap kami langsung tertawa. Lumayan lama kami menunggu orang itu pergi. Tapi saat azan maghrib, dia langsung pergi dan memasangkan pancingnya serta menarik pancingnya di samping kanannya. Ternyata orang yang lagi memancing sebelum pergi ke masjid. Salah kamu, Riz. Kenapa kamu bilang tadi hantu? Ucap bos Anas. Saya juga nggak tahu, jawabku. Kalau kita tidak berhenti tadi, kita udah sampai rumah minum teh, protes beliau. Aku dan bos Anas berjalan beriringan. Tidak lama kami sampai di jalan beraspal. Orang-orang kampung ini saat kami berpapasan sangat banyak. Mereka pergi ke masjid beramai-ramai. Kulirik sebagian orang menatap bos Anas dengan rasa benci. Tidak ada saling sapa ataupun hanya tersenyum. Bos Anas pun juga cuek saja. Seharusnya beliau berbaik-baik kepada orang sini agar mereka mau menjual tanah-tanah mereka. Aku tahu pembuatan villa ini bos Anas masih ingin membeli lahan untuk membangun villa besar. Tapi bos Anas hanya bisa mendapatkan hanya sedikit saja. Walaupun menurutku lahan pembangunan villa nanti sudah sangatlah luas. Tapi begitulah bos Anas, selalu kekurangan.
ingin terus memperluas usaha beliau. Tidak lama kami berjalan dalam diam. Kami tiba di rumah Pak Ruslan. Pak Ruslan ini adalah pemilik lahan itu sebelumnya. Dari cerita yang kudengar, Pak Ruslan ini memang kekeh dan tegas tidak mau menjual tanah beliau. Hingga beberapa kali bos Anas mendatangi beliau dan memaksanya. Akhirnya luluh juga pertahanan Pak Ruslan. Entah gimana cara bos Anas merayu orang yang kekeh tidak mau menjual ini. Assalamualaikum, ucapku sambil mengetok pintu depan. Tidak lama dari dalam terdengar langkah kaki menuju pintu. Dan cek, pintu langsung terbuka. Waalaikumsalam, jawab beliau. Kami dipersilakan masuk. Aku mandi terlebih dahulu, badanku basah campur keringat. Sesudah selesai mandi, aku langsung sholat. Dan begitu pun juga bos Anas. Saat setelah maghrib, kami berkumpul di ruang televisi sambil ngeteh. Sampai minggu depan, kami akan tinggal di rumah Pak Ruslan ini. Karena di sini sama sekali tidak ada hotel atau penginapan lainnya. Ngecek lokasi kenapa sampai maghrib? Tanya Pak Ruslan. Iya, tadi kami sempat tersasar saat menuju pulang. Jawabku sembari menyeruput teh hangat. Oh, hati-hati saja. Di sini memang masih hutan. Kalau bisa sebelum maghrib udah pulang, sambung beliau. Iya Rus, tadi kami sempat kesasar gara-gara Haris lupa jalan pulang, sahut bos Anas. Usia Pak Ruslan sudah menginjak 60 tahun. Beliau tinggal di rumah ini hanya dengan 2 orang anak beliau. Satu sudah menikah dan satunya lagi belum menikah. Setelah anak Pak Ruslan selesai menyiapkan makan malam, kami langsung makan bersama dalam penuh kehangatan. Kehangatan yang akan kuharapkan nanti selalu begini. Ada tawa dan bahagia tergambar jelas di raut wajah-wajah mereka. Haris, mari makan dulu. Kenapa melamun toh? Ucap Pak Ruslan tertawa. Oh iya Pak, jawabku sambil menyuapkan makan ke mulut. Kami makan bersamaan dengan anak-anak serta satu cucu perempuan beliau yang usianya seumuran dengan anakku. Beliau banyak bercerita tentang perkampungan kecil di tengah-tengah gunung ini. Makan seadanya begitulah sangatlah nikmat, apalagi dengan keluarga tercinta. Kulihat bos Anas juga sangat senang makan bersama ini. Beliau sampai nambah nasi, padahal hanya ikan sungai goreng, tahu tempe, dan lalapan daun singkong. Enak bos, tanyaku berbisik sambil nyengir. Bos Anas menanggapinya hanya dengan tertawa. Lapar ya? Bos habis kedinginan, tanyaku lagi tersenyum. Selesai makan malam, kami kembali ke ruang televisi, sedangkan bos Anas sudah masuk ke kamar yang sudah disiapkan Pak Ruslan. Rencananya aku akan tidur di ruangan tengah ini, beralaskan kasur karena tidak ada kamar lagi. Pukul 9 malam, keluarga Pak Ruslan sudah tertidur. Pintu kamar bos Anas juga sudah tertutup, mungkin beliau sudah tidur juga. Hawa dingin masuk lewat ventilasi membuat aku menarik selimut dan menutupi semua tubuhku. Ruangan tengah ini menghubungkan dengan dapur. Rumahnya lumayan besar, memiliki 4 buah kamar. Lampu dapur dan ruang tengah aku tidur ini sudah dipadamkan. Aku tidur hanya ditemani remang-remang lampu kecil. Suasananya sangat hening, yang terdengar hanya bunyi-bunyian binatang malam. Tidak lama, terdengar pintu kamar bos Anas terbuka. Bos, kenapa belum tidur? Tanyaku. Tadi udah tidur, tapi saya kebangun. Jawab bos Anas sembari menyalakan lampu ruang televisi dan duduk di sampingku sambil memainkan ponselnya. Oh, saya mau tidur ya bos. Saya besok sudah mulai bekerja. Ucapku sembari menutup mata. Kau tadi dengar orang berbisik-bisik gak? Tanya bos Anas. Gak ada. Mungkin cucu Pak Ruslan dan anaknya lagi ngobrol. Jawabku. Bukan sepertinya Riz. Karena saya tadi mendengarnya di samping kamar saya ini. Saya juga mendengar ada orang yang berjalan menginjak dedaunan. Ucap bos Anas. Gak ada bos. Sebaiknya bos tidur aja. Bawa istirahat. Jawabku. Bos Anas tidak beranjak juga dari sampingku. Beliau malah masuk ke kamar hanya mengambil bantal dan selimut. Lalu merebahkan tubuhnya di sampingku. Kurasa bos Anas takut dan merasa terganggu. Besok harinya sebelum pukul 11 siang, semua tim sudah datang bersamaan dengan membawa alat berat ekskavator. Bos Anas memimpinnya secara langsung.
Rencananya hari ini juga kami akan langsung menuju ke lokasi kemarin untuk menebas-nebas semak-semak dan menebang pepohonan dari yang berukuran kecil terlebih dahulu. Sudah siap? Tanya Bos Anas. Dengan serentak mereka menjawab, kami melewati jalan yang kemarin yaitu jalan perkebunan karet. Kali ini aku tidak merasa takut lagi karena tim kami sangat banyak. Masing-masing dari kami memegang parang karena hari ini memang untuk menebas-nebas saja dulu. Lumayan lama kami naik ke atas untuk sampai di lokasi. 20 personal anak buah Bos Anas berpencar ke arah seluruh tempat untuk membersihkan lahan. Jangan lupa baca doa, ucap Bos Anas. Semua sambil bekerja dengan sesekali bergurau. Gurauan yang sangat mengasihkan karena akan mendapatkan upah yang besar. Karena ini adalah proyek besar pembangunan villa, menebas hutan, menebangi pepohonan dimulai. Satu lahan yang sudah dikuasai, maka lahan selanjutnya akan ikut dikuasai. Begitulah kata Bos Anas yang mengucapkan sembari tersenyum puas sambil mengumpulkan asap rokoknya. Baik sahabat Jelang Malam, sekian dulu untuk part pertamanya ya. Untuk part kedua insya Allah besok akan tayang. Nah, buat sahabat Jelang Malam yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya video-video terbarunya terupdate terus. Sekian dan terima kasih. Maaf ya apabila ada salah kata atau kata-kata yang salah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.